Ya, pemirsa, ribuan massa hari ini menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada. Massa mengenakan atribut dan membawa spanduk di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Dan ini adalah gambar terkini, pemirsa, dari kamera CCTV dan dari gambar tim kami di lapangan, di mana massa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah berangsur perlahan berkurang. Tidak seramai ketika siang hari menjelang sore hari tadi, di mana aksi unjuk rasa ini digelar di berbagai sisi di gedung DPR RI Jakarta. Ya, beberapa kali kita saksikan, pemirsa, dialog juga dilakukan antara pengunjuk rasa bersama dengan sejumlah anggota DPR. Dan yang kita tadi sebelumnya saksikan, di mana Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan membatalkan rapat paripurna revisi Undang-Undang Pilkada. Kita bisa saksikan saat ini gambar terkini, pemirsa, yang Anda saksikan, pemirsa. Ada beberapa massa dari berbagai komunitas aliansi yang berkumpul di sana. Sepertinya sudah mulai membubarkan diri. Ada yang membawa bendera-bendera, menggambarkan bahwa ini adalah sebuah upaya unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, ini adalah gambar lain, pemirsa, yang kami hadirkan untuk Anda. Aksi pembakaran ban, satu di antara kegiatan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa pada hari ini. Saya ajak Anda, masyarakat Indonesia, menyaksikan ini agar kita mendoakan bersama-sama unjuk rasa ini berlangsung dengan aman, tertib, dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk bangsa ini. Ada aksi yang dilakukan massa dan pengusiran dengan menyemprotkan air diarahkan ke massa, water cannon. Sisi kiri Anda, bisa Anda lihat ini ada api yang masih menyala pasca para pendemo melakukan protes dan upaya perlawanan dengan membakar ban. Ya, tim pengamanan langsung bereaksi dengan memadamkan api menggunakan water cannon mereka dan membuat mundur para pendemo. Tim kami juga selalu siap di sana, pemirsa, untuk mengabarkan informasi terkini untuk Anda. Ada dua gambar yang kami hadirkan, sisi kanan dan kiri. Ini adalah upaya pembubaran massa yang dilakukan oleh tim pengamanan saat unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan pada hari ini, pemirsa. Ya, ini dia aparat kepolisian yang melakukan blokade serentak. Mereka maju untuk memberikan perlawanan ataupun maksud kami untuk memberikan pengamanan atas sejumlah aksi yang dilakukan pengunjuk rasa pada hari ini, pemirsa. Ya, aksi ini sudah berlangsung sejak pagi hari tadi, di mana ribuan masyarakat turun khususnya menuju ke gedung DPR MPR. Dan aksi ini juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kita bisa saksikan, ini adalah situasi terkini yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa. Bagaimana petugas kepolisian melakukan pengamanan. Mereka tetap berjaga, bersiaga di sana. Dan mobil water cannon juga sudah disiapkan. Tadi kita lihat memadamkan api, pembakaran ban yang dilakukan massa. Kalau kita lihat situasinya, ya, semoga saja benar-benar dalam kondisi yang kondusif, dalam kondisi yang aman. Dan semua ini berlangsung dengan baik. Ada beberapa titik api yang masih menyala di sana, pemirsa, kita lihat. Tapi tidak begitu besar. Ini memberikan arti bahwa
Aksi terus dilakukan hingga malam hari, tapi petugas kepolisian sudah siap berjaga di sana melakukan blokade dengan merapatkan barisan seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa. Ini adalah gambar di sisi kiri ya dari layar Anda. Ini adalah gambar yang kami tayangkan di mana tim kami berada di tengah-tengah aksi unjuk rasa yang berlangsung. Tim kami terpaksa menggunakan pengamanan ketat, baik menggunakan helm pengaman ataupun menggunakan masker pengaman, karena juga ada penyemprotan gas juga ya untuk membubarkan massa. Ya, kita sayup-sayup mendengar informasi ataupun himbauan dari aparat pengamanan, pemirsa, agar pengunjuk rasa segera membubarkan diri. Ya, kembali kita mendengarkan. Ini adalah situasi sambil kita menyaksikan. Ini adalah situasi terkini pengamanan yang sudah berangsur kondusif. Petugas kepolisian yang sempat memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa untuk membubarkan diri di sana, pemirsa. Ya, kita saksikan aktivitas petugas kepolisian di kendaraannya. Kemudian juga ada kendaraan water cannon di sana yang menyemprotkan air untuk memadamkan beberapa titik api yang sempat dinyalakan untuk memberikan makna bahwa pengunjuk rasa melakukan protes terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, kita juga melihat masih ada titik api yang menyala di sana ya. Dan petugas kepolisian ada yang sudah melepaskan helm mereka, menunjukkan kelelahan. Ya, kita semua lelah. Tentu saja dengan aksi yang berlangsung ini, pemirsa. Sekali lagi saya ajak Anda untuk mendoakan agar aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan baik, tertib, aman. Yang jelas apa yang dilakukan pengunjuk rasa ini menyuarakan dan menjadi hak warga negara untuk menyampaikannya. Dan semoga saja tidak ada lagi aksi anarkis seperti sebelumnya. Kita juga sempat lihat pada sore hari tadi pagar di gedung DPR ada yang sempat rusak ya. Petugas yang kita saksikan ini, pemirsa, masih terus memantau bagaimana pengunjuk rasa. Kalau kita saksikan di layar sisi sebelah kanan Anda, pemirsa, ini adalah aktivitas pengamanan petugas kepolisian ya. Sementara untuk pengunjuk rasa kita lihat sepertinya sudah agak menjauh atau sudah berkurang. Berkumpul di titik jalan ini, pemirsa. Ya, ini adalah gambar terkini yang Anda saksikan. Kamera tim kami mengarahkan ke depan di sisi sebelah kanan yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, di mana blokade barisan petugas kepolisian rapat. Sementara di depan juga ada petugas yang menggunakan kendaraan sepeda motor, water cannon untuk memaksa mundur pengunjuk rasa yang masih bertahan. Ya, sekilas asap-asap juga kita lihat ya, pemirsa ya. Pasca pengunjuk rasa ini bisa jadi itu adalah upaya petugas untuk membuat bubar pengunjuk rasa. Sementara mungkin juga ada asap yang akibat aksi yang dilakukan dengan pembakaran ban yang juga tersisa. Ya, blokade barisan dari petugas kepolisian kita saksikan sempat terbuka untuk membiarkan satu kendaraan petugas melintasi mereka, dan
Ya, semoga saja ini menandakan bahwa aksi unjuk rasa ini sudah berlangsung damai, berlangsung selesai dengan damai. Meskipun ya sempat kita lihat ada sejumlah kegiatan seperti pembakaran ban, kemudian tadi juga ada pagar dari gedung DPR MPR yang sempat rusak, tapi semoga saja tidak berefek panjang dan serius. Ini adalah jalanan yang Anda saksikan di layar kaca Anda nih pemirsa. Pasca unjuk rasa yang dilakukan, ini adalah situasi terkininya. Kita dengarkan himbauan dari petugas. Sisi lainnya adalah di pintu 10 Taman Ria Senayan. Pintu 10 GBK Taman Ria Senayan, di sisi layar kiri Anda ada penumpukan massa di sana. Kalau kita saksikan sebelumnya sudah mulai berkurang, ternyata penumpukan massa masih ada, tepatnya di pintu 10 GBK di Taman Ria Senayan, Jakarta, pemirsa. Pengunjuk rasa masih ada di sini, mereka berkumpul. Ada yang juga membawa bendera, tadi kita lihat. Ini adalah Oke. Baik, pemirsa, ini informasi yang kami terima adalah massa yang berbeda yang berunjuk rasa pada hari ini tadi pagi. Ternyata pengunjuk rasa yang baru datang juga bertambah lagi dan belum diketahui pasti dari elemen masyarakat mana. Kami akan coba terus melakukan konfirmasi, tapi yang jelas lokasi titik penumpukan massa yang Anda saksikan di sisi kiri gambar yang paling besar ini adalah di pintu 10 GBK Taman Ria Senayan, Jakarta. Sementara di sisi lainnya yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pengunjuk rasa sudah mulai berkurang, pengamanan yang diperketat juga sudah dilakukan. Akan tetapi penumpukan massa bertambah lagi di pintu 10 GBK, pemirsa. Ya, sambil kita menyaksikan, memantau situasi terkini, kembali kita review apa yang terjadi pada hari ini di tengah unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada 2024 setelah putusan dari MK yang mengesahkan 7,5% akumulasi suara untuk calon pendaftaran di Pilkada. Ini DPR, Badan Legislatif DPR, membatalkan rapat paripurna revisi Undang-Undang Pilkada yang harusnya digelar pada pagi hari tadi. Dan baru saja juga kita mendengar dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad secara resmi membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang menuai kontroversi ini. Akan tetapi unjuk rasa tetap berlangsung, massa tetap menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah dibahas sebenarnya atau akan diputuskan oleh DPR, pemirsa, setelah MK juga membuat hasil putusan. Ya, ambang batas pencalonan sebelumnya adalah 25% akumulasi suara atau 20% kursi, berubah menjadi 7,5% akumulasi suara. Putusan dari MK ini
Di sisi lain ternyata Balik DPR membuat rapat paripurna yang harusnya hari ini juga digelar, akan tetapi ditunda dan dibatalkan. Kita kembali menyaksikan pemirsa di depan pintu 10 GBK Senayan. Di layar kaca Anda ada Brimob yang juga diturunkan, Barakuda dengan kendaraan sepeda motor dan kendaraan mobilnya taktisnya ini melakukan pengamanan. Mereka tim pengamanan juga sudah menuju ke titik penumpukan massa yang tadi saya sampaikan kepada Anda pemirsa. Ini adalah massa yang baru tiba di depan pintu 10 GBK Senayan, berbeda dengan massa yang melakukan unjuk rasa dari pagi tadi. Laporan yang kami dapatkan, pengunjuk rasa yang pagi tadi sudah membubarkan diri, sementara ini adalah massa yang baru hadir dan langsung mendapatkan pengamanan dari petugas kepolisian. Ada Brimob di sana dengan kendaraan taktisnya. Sambil kita mendengar sayup-sayup himbauan dari petugas ya. Dan juga ada aksi preventif sepertinya. Ada suara tembakan pemirsa. Di depan gedung DPR RI kali ini kami sampaikan kita mendengar suara tembakan. Gas air mata. Penembakan gas air mata. Kembali dilepaskan oleh petugas kepolisian. Batas aksi unjuk rasa hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Gambar terkini pemirsa, petugas kepolisian melakukan tindakan tegas dengan penembakan gas air mata setelah penumpukan massa kembali terjadi. Upaya represif kembali dilakukan pemirsa. Ya, kita mendengarkan sayup-sayup, ada himbauan untuk menahan dulu. Sementara di situ juga kita lihat ada nyala api yang kembali ada ya. Ya, kembali saya ajak Anda pemirsa untuk bersama-sama mari kita mendoakan agar aksi unjuk rasa ini berlangsung damai, tertib, aman, dan yang terbaik untuk demokrasi bangsa ini. Setelah aksi unjuk rasa berlangsung dari pagi tadi menolak revisi Undang-Undang Pilkada, dan hari ini petugas kepolisian juga kembali melakukan tindakan tegas, tindakan represif untuk membubarkan massa dengan melakukan penembakan gas air mata. Baterai gue tinggal 1 bar nih bang. Kamera. Udah habis semua 3. Udah habis semua 3. Ini lampu. Boleh minta nggak? Ya, kasih mas. Oh, thank you. Ya, kembali pemirsa, kita update bagaimana situasi terkini di kawasan gedung DPR MPR RI dan di titik pintu 10 GBK. Penumpukan massa yang kembali terjadi. Akhirnya harus dilakukan tindakan tegas oleh petugas kepolisian. Masih ada kita pemeriksaan sampai sepak. Ya, Brimob juga diturunkan untuk melakukan pengamanan. Ada barisan blokade petugas kepolisian yang juga sudah disiagakan. Kendaraan-kendaraan taktis juga ada di sana, siap untuk melakukan pengamanan.
Kita simak informasi dari rekan kami di lapangan berikut ini pemirsa, Bayu Pradana. Valeri, ini sudah menunjukkan pukul 7 lewat, di mana posisi kami sekarang berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta, dan posisi kami sekarang ada di balik petugas kepolisian yang memang baru saja beberapa waktu yang lalu memukul mundur massa untuk kembali ke rumahnya. Saya bersama juru kamera Oki Mahendra akan sedikit berjalan, namun kami tetap harus berhati-hati karena meskipun sudah dipukul mundur oleh petugas beberapa waktu yang lalu dan sudah berbagai upaya dilakukan petugas dari mulai persuasif, kemudian juga tadi sempat ditembakkan gas air mata, lalu juga dengan water cannon dan lain-lain. Masih ada saja oknum yang masih dari balik jalan tol tadi berupaya untuk melakukan seperti timpukan-timpukan batu, lalu juga ada tadi ya petasan yang dilemparkan juga, ini masih mereka lakukan. Saya katakan oknum karena memang semenjak sore tadi, massa yang mayoritas adalah mahasiswa ini sudah mundur dari gedung DPR. Dan juga seperti yang kita tahu bahwa DPR pun sudah menyatakan bahwa DPR telah membatalkan revisi UU Pilkada, dan akhirnya DPR telah menyatakan bahwa mereka akan menggunakan keputusan MK untuk Pilkada 2024 mendatang ini. Dan sementara itu juga kalau saya boleh ceritakan di sini kondisinya, di sini masih sangat pedas, Valeri dan juga pemirsa. Saya harus mengenakan goggle dan juga masker karena tadi baru saja beberapa saat yang lalu gas air mata ditembakkan, dan memang angin membawa gas air mata ini ke tempat kami berada juga. Dan mungkin kita akan sedikit melihat di jalan tol di sebelah sana, yang memang tol dalam kota ini sudah ditutup beberapa waktu yang lalu, dan memang massa ini sempat menggunakan tol dalam kota ini untuk juga melakukan orasi-orasi mereka. Meski demikian, ini kita lihat lagi seperti ada suara dari jalan tol, Valeri dan juga pemirsa, dan para petugas pun masih tetap siaga untuk menjaga keamanan. Mengingat ini waktu juga sudah menunjukkan waktu yang sudah habis untuk melakukan orasi-orasi mereka, dan kami rasa juga tadi sudah cukup banyak orasi-orasi yang dilemparkan oleh para massa untuk meminta DPR untuk bisa patuh kepada putusan MK untuk Pilkada 2024. Saya ini harus sedikit bersiaga karena kalau kita lihat, saya masih mendengar adanya suara orang di balik jalan tol sana, dan memang para petugas kepolisian pun saat ini kita bisa melihat mereka masih melihat apakah masih ada massa yang mencoba untuk masih membandel, bisa kami bilang, untuk tetap berada di DPR meskipun memang sudah dilakukan upaya-upaya persuasif dan lain halnya untuk meminta mereka membubarkan diri secara damai. Dan memang sebenarnya juga DPR telah menjawab apa yang menjadi aspirasi-aspirasi dari massa, yang mana ini untuk patuh kepada MK untuk ambang batas Pilkada 2024. Valeri. Oke, udah kelar sini ya. Sampai topik yang nyuruh. Ya, betul sekali Valeri dan juga pemirsa, di mana sejak kami sampai di sini mayoritas massa adalah mahasiswa. Sekali lagi, mayoritas massa adalah mahasiswa yang mana mereka tadi saling bergandengan tangan dan terus menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka. Memang ada beberapa aksi yang mereka lakukan untuk meminta masuk ke dalam. Di antaranya tadi kita juga sama-sama melihat bahwa mereka melakukan beberapa hal untuk mencoba masuk ke dalam, untuk berdialog kepada DPR. Namun itu pun sudah diterima oleh DPR, dan memang sekitar pukul 5:30 tadi, di mana hari sudah mulai gelap juga tadi, polisi sudah sempat melakukan persuasi kepada massa yang masih ada di sini untuk meminta mereka membubarkan diri secara damai. Bukan hanya sekali. Ini dilakukan berkali-kali oleh polisi untuk tetap meminta massa membubarkan diri secara damai. Meski demikian, bukan diindahkan, namun memang ada sejumlah massa yang memang kami lihat bukan mahasiswa. Ini justru mereka mendekat ke gedung DPR untuk melakukan beberapa aksi yang akhirnya juga polisi ini harus melakukan pembubaran dengan cara lain seperti ini. Valeri. Oke, kelar dari sini.
Oke, yo. Sudah. Pemirsa, kericuhan mewarnai demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada sore tadi. Massa mencoba menerobos barikade polisi di belakang gedung DPR RI. Massa yang sebelumnya berhasil menjebol gerbang di belakang gedung DPR terus berorasi di tengah pengamanan kepolisian. Namun massa tiba-tiba berusaha mendorong dan menembus barikade polisi. Massa juga melempar batu dan botol ke arah polisi. Dan upaya massa terus dilawan oleh petugas. Namun pemirsa, upaya petugas mempertahankan barikade gagal. Massa berhasil menembus barikade hingga petugas menyemprotkan water cannon. Udah kabur. Sejumlah komika Indonesia ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang juga dikenal sebagai Gerakan Peringatan Darurat Indonesia. Ya pemirsa, selain buruh dan mahasiswa, beberapa komika terlihat hadir dan bersiap mengikuti aksi demonstrasi. Di antaranya, Mamat Alkatiri, Rispo, Bintang Emon, Abdur Arsyad, Ari Kriting, Abdel Ahrian, Rigen Rakelna, dan lain-lainnya. Rombongan komika tersebut terlihat kompak memakai setelan berwarna hitam. Para komika ini hadir menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja balik DPR pada Rabu kemarin yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bapak-bapak yang ada di dalam ini. Jangan nunjuk sini. Enggak, ke sana ya. Jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita datang juga untuk masa depan kami sendiri dan masa depan seluruh warga negara Indonesia. Tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun. Tapi memang anak-anak juga dari reformasi di korupsi dulu juga turun. Kami dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Ya kalau saya kesini karena tujuannya ingin mengawal keputusan MK biar nggak diganggu gugat, itu aja sih, karena saya ngerasa ada yang tidak janggal ini, apalagi Ada soal yang tidak janggal? Ya, Oh, jadi kayaknya keputusan MK ini menurut saya pribadi adalah yang terbaik. Nah ini harus kita pertahankan, harus kita kawal sampai kapanpun, karena sebentar lagi juga akan pilkada ya. Saya agak sedikit kecewa ketika pilkada itu seolah-olah kalau saya lihat di berita, di media sosial, di mana-mana kayak jadi permainan aja gitu. Dan selain komika serta sejumlah tokoh politik pada demo penolakan RUU Pilkada di depan gedung DPR Jakarta, juga terlihat sejumlah publik figur pemirsa. Di antaranya aktor Reza Rahardian yang hadir dan ikut berorasi bersama massa. Pemirsa, inilah aktor Reza Rahardian yang juga ikut terlibat dalam demo penolakan RUU Pilkada di depan gedung DPR Senayan, Jakarta pagi tadi. Selain
Bergabung bersama massa, Reza juga terlihat naik ke atas mobil orasi untuk mengutarakan keresahannya. Dan di atas mobil orasi ini Reza mengatakan bahwa sebelumnya dirinya tidak ingin dicampuri urusan politik. Meski demikian, Reza mengaku dirinya resah menanggapi isu DPR yang akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Dan saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan. Anggota DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman disoraki massa pemirsa saat menghampiri massa peserta aksi unjuk rasa di depan kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat. Dan inilah Habibur Rahman yang mendatangi massa aksi unjuk rasa yang tengah berorasi menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada siang tadi. Politisi Partai Gerindra tersebut ikut naik ke atas mobil komando untuk menyapa massa. Akan tetapi pemirsa, kemunculan Habibur Rahman justru mendapat penolakan dari peserta aksi. Mereka menyoraki Habibur Rahman, bahkan sejumlah peserta aksi juga melempar botol ke arah mobil komando. Habibur Rahman menyambangi massa bersama pimpinan Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi dan Wihadi Wianto. Ya. Tadi kami dari pimpinan Balek bersama Pak Wihadi dan juga Pak Habib dan juga teman-teman yang lain menemui massa dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan Undang-Undang Pilkada karena paripurna tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada. Oke. Ya. Tadi kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat, ya. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Ya, betul. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang nggak apa-apa. Bang, Ya. tadi Pak Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan. Oke? Oke, setuju. Oke. Ya. Setuju. Tidak ada. Tidak ada pengesahan. Tidak, hari ini tidak ada pengesahan. Mahasiswa dan aparat kepolisian terlibat bentrokan dalam aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ratusan mahasiswa tunggang langgang usai petugas menembakkan air dari mobil water cannon dan gas air mata. Beginilah pemirsa aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung ricuh. Aksi yang digelar ratusan mahasiswa dari BEM, berbagai perguruan tinggi di kota. Ini diawali dengan maksud kami ini di kota Semarang, Jawa Tengah ya pemirsa. Peristiwa ini di kota Semarang, Jawa Tengah diawali dengan pengerusakan pintu samping utara gedung DPRD. Di mana situasi semakin tak terkendali saat salah seorang mahasiswa yang diduga provokator diamankan dan dibawa oleh petugas. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata dari mobil, maksud kami menembakkan air dari mobil water cannon serta gas air mata karena massa anarkis. Dan hingga sore ini massa masih bertahan di beberapa titik. Aparat gabungan juga terus berjaga di lokasi. Massa di sejumlah daerah juga menggelar unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada seperti di Yogyakarta. Massa pengunjuk rasa berkumpul di Jalan Abu Bakar Ali. Kemudian di Surabaya, mahasiswa menggelar unjuk rasa di kawasan Tugu Pahlawan. Ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di lapangan parkir Abu Bakar Ali, Kota Yogyakarta. Dalam unjuk rasa ini massa mengajukan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak revisi Undang-Undang Pilkada, menuntut pemerintah agar mematuhi putusan MK dan menuntut Jokowi mundur dari jabatannya. Sebelumnya, aksi massa juga digelar di Bundaran Universitas Gadjah Mada, menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang mereka nilai akan melanggengkan politik dinasti dan mengebiri demokrasi.
tuntutannya adalah satu, tentunya adalah membatalkan RUU yang pilkada yang sangat kacau itu ya Mas. Utamanya yang akhirnya bisa melanggengkan kekuasaan politik dinasti dari Pak Presiden Jokowi. Massa dari berbagai elemen juga menggelar unjuk rasa di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Mereka menyerukan agar DPR mematuhi keputusan MK, menolak politik dinasti dan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Unjuk rasa berlangsung damai diikuti mahasiswa dan masyarakat di Surabaya dan sekitarnya. Dari Yogyakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menegaskan bahwa DPR batal mengesahkan RUU Pilkada sehingga Pilkada 2024 tetap akan ikut keputusan MK. Setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Dan untuk membahas dibatalkannya revisi Undang-Undang Pilkada, sudah bergabung bersama kami Wasekjen DPP Partai Gerindra Andi Wijaya dan juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam Bang Ciko, Bang Andi, apa kabar? Malam Mas. Alhamdulillah. Malam Baik, semua. Alhamdulillah. Malam Mas Ciko. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di dialog ini. Saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, berarti kalau kata Pak Sufmi Dasko, rapat paripurna revisi Undang-Undang Pilkada batal, artinya Pilkada tahun ini ikut putusan MK? Ya, saya kira udah jelas ya, tadi Pak Dasko sudah memberikan keterangan di depan media bahwa revisi Undang-Undang Pilkada di DPR batal ya. Tadi udah ditunda 30 menit, nggak quorum, sehingga dibatalkan, dan akhirnya untuk Pilkada 2024 yang dimulai pendaftarannya tanggal 27 Agustus besok menggunakan regulasi hasil uji materi di MK. Saya kira kita semua udah mengetahui semua. Kalau saya ngikut di media sosial yang ram hashtag adalah bukan diminta ditunda tapi pembatalan secara mutlak. Apakah revisi ini bisa dilakukan untuk bisa dibatalkan sama sekali, Bang? Maksudnya gimana? Dibatalkan gimana? Dibatalkan tidak lagi. Karena ada kemungkinan bisa dibahas lagi berarti revisi Undang-Undang Pilkada ini. Oh iya, kan? masih bisa. Nggak mungkin dong DPR dibatasi kewenangannya untuk tidak lakukan revisi. Tapi kan ini kan terikat dengan waktu ya. Waktu sudah mepet ya, tahapan pilkada sudah jalan. Kemudian tanggal 27 udah mulai pendaftaran. Jadi kan nggak mungkin ada waktu lagi gitu. Bahwa akan dibahas di kemudian hari. Kemungkinannya ada. Tapi kan kemungkinan tidak dibahas juga bisa. Yang jelas begini, Mas. Revisi Undang-Undang Pilkada ini kan sudah dilakukan sejak Januari 2024, surpresnya. Jadi nggak baru kemarin setelah ada putusan MK baru direvisi, nggak juga. Sebenarnya dari Januari 2024 sudah ada tuh surpresnya, sudah mulai dibahas revisinya. Bersamaan dengan itu di bulan April atau Mei gitu ada uji materi yang dilakukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora ya.
Nah, kemarin baru diputus. Nah, ya mungkin karena ada trigger itu akhirnya revisinya dilanjutkan oleh DPR ya kemarin itu. Ya ternyata waktu pengambilan keputusan tingkat 2 kemarin tadi ya nggak mau quorum ya seperti itu kita lihat bersama akhirnya dibatalkan. Jadi artinya untuk pilkada ini mengikuti hasil uji materi. Berarti Gimana, memang Mas? ada trigger ya ketika putusan MK tersebut dihasilkan, Bang. Ya kita semua melihat sendiri kan gitu. Itu kan ada reaksi gitu dari dari MK kemarin gitu, yang akhirnya teman-teman di DPR ya secepat kilat untuk rapat di balik gitu. Bagaimana reaksi dari Bang Andi dan dari Partai Gerindra melihat respon yang sangat masif masyarakat, sejumlah aliansi masyarakat berkumpul melakukan aksi demonstrasi, bahkan tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah saat ini? Demonstrasi ini kan hak setiap warga negara ya Mas. Kami menurut kami saluran demokrasi, kemudian ruang aspirasi untuk masyarakat kan terbuka. Itu kan sebuah upaya-upaya yang dilakukan oleh civil society ya dalam rangka untuk merespon setiap policy-policy yang muncul ya di pemerintahan. Ya menurut saya selama koridornya bagus, baik ya, tidak melakukan secara destruktif ya saya rasa nggak ada masalah gitu. Itu kan memang sudah biasa dari dulu kita memang karena kita iklim demokrasinya memang terbuka ya, warga masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya, bisa menyuarakan keinginannya ya, tentunya itu sesuatu hal yang sangat wajar ya. Mungkin masyarakat punya penilaian tersendiri terhadap fenomena yang sekarang muncul, yang akhirnya melakukan demonstrasi, menginginkan sebuah capaian-capaian yang menurut masyarakat menjadi idealitanya gitu. Seperti itu, Mas. Baik, Bang Ciko, bagaimana Bang Ciko melihat apa yang terjadi saat ini, aksi demonstrasi, kemudian ya putusan dari balik DPR akhirnya dibatalkan. Nah ini kalau dari PDI Perjuangan seperti apa, Bang? Kita melihat putusan MK nomor 60 dan 70 itu sebenarnya kan menguntungkan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Itu yang pertama, itu yang paling utama. Yang kedua, ini menguntungkan semua partai politik. Beberapa hari ini kan seakan-akan ini hanya menguntungkan PDI Perjuangan, lalu hanya berbicara terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Tapi ini sama sekali tidak benar. Artinya gini, fenomena yang terjadi di daerah juga banyak partai-partai ataupun tokoh-tokoh politik yang berniat maju dan diinginkan oleh masyarakat untuk maju, terhalang oleh aturan-aturan yang mengikat seperti ambang batas yang begitu tinggi untuk dukungan parpol. Nah ini melanggar hakikat demokrasi. Apa sih hakikat demokrasi? Hakikat demokrasi itu kan adanya keberagaman dalam pilihan, adanya alternatif-alternatif. Nah, alternatif-alternatif ini banyak dikunci di daerah-daerah, bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain yang tidak tersorot oleh media atau pembicaraan di publik. Dan dengan adanya putusan MK ini yang progresif, menurut kami kita berterima kasih dengan yang menggugat tentu Partai Gelora, Partai Buruh, dan ada juga 2 mahasiswa kalau nggak salah dari Universitas Indonesia. Dan akhirnya rakyat bisa mendapatkan alternatif dan keberagaman dalam pilihan. Nah, itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana masyarakat kita sekarang juga sangat kritis dan betul-betul menggunakan haknya sebagai rakyat untuk tetap bisa bersuara apabila ada channel-channel atau kanal-kanal yang mampet dalam tanda kutip. Nah, ketika DPR sepertinya membudekkan kupingnya atau menulikan kupingnya, masyarakat turun ke jalan, dan ini adalah bagian dari juga demokrasi itu sendiri. Dan kita melihat respon dari Bang Sufmi Dasko dan teman-teman di DPR juga sangat positif ya. Kita harus apresiasi
bahwa selain tidak memenuhi quorum, tentunya yang tidak disampaikan adalah memang melihat juga apa yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Dan tidak hanya berkembang di publik, kita lihat dalam demonstrasi, tapi juga di media sosial, kita juga lihat koalisi masyarakat sipil, dan banyak sekali kami yakin ada juga para pemilih-pemilih Gerindra yang turun ke jalan gitu, bukan hanya pemilih PDI Perjuangan misalnya, dan pemilih partai-partai lain yang juga di balik kemarin sebenarnya sudah menyetujui ada revisi dalam undang-undang. Tapi ini suatu hal yang positif, dan ini juga mengingatkan kami yang berada di partai politik bahwa kita tidak diberikan cek kosong setelah pemilu, dan masyarakat juga akan tetap mengingatkan kita dalam perjalanan kita memimpin bangsa, menjalankan roda-roda pemerintahan maupun sebagai wakil rakyat. Dan ini terbukti hari ini, dan mudah-mudahan terus bisa kita kawal sehingga pilkada ini akan semakin menarik. Gerindra juga pasti akan memiliki calon-calon yang lebih banyak, saya yakin, di daerah, seperti juga PDI Perjuangan. Bang Ciko, apakah KPU harus segera menetapkan peraturan KPU pasca putusan MK? Cukupkah kewajiban berkonsultasi cukup dilaksanakan dengan surat resmi ke DPR dan pemerintah saja, Bang? Pertama, yang dibilang dengan konsultasi dan mengubah PKPU itu adalah aturan dari internal KPU itu sendiri, dan itu harus dilakukan, harus dilalui ya. Nah, tapi kalau konsultasi itu bisa berupa surat, tidak serta-merta harus datang dan duduk bersama lalu ngobrol dan berdebat. Yang kedua, PKPU juga harus dilaksanakan karena itu bagian dari aturan internal KPU. Tetapi kalaupun keduanya tidak dilakukan, ya, akan lebih melanggar hukum apabila KPU tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi putusan MK. Karena putusan MK itu final and binding, dia mengikat, dia final, dan dia harus dilaksanakan, dan dia menjadi suatu aturan baru, menjadi undang-undang yang baru setelah dia diucapkan di Mahkamah Konstitusi. Baik, kembali ke Bang Andi. Bang Andi, ambang batas pencalonan sebelumnya adalah 25% akumulasi suara serta 20% kursi, dan berubah menjadi 7,5% akumulasi suara ketika diputuskan dalam putusan MK. Bagaimana Gerindra menyikapi hal ini? Meskipun kita tahu bahwa pasti akan mengikuti saat ini yang diputuskan MK. Ya, ini memang agak pelik ya, karena MK ini seperti membuat norma baru. Oke. Pilkada ini dari dulu kan seperti itu, kan 25% suara, 20% kursi gitu. Nah, sekarang dibuat dengan beberapa tingkatan ya, ada tingkatan dengan DPT sekian nanti akan sekian persen itu. Kalau Jakarta itu 6 sampai 12 itu 7,5%. Nah, kemudian ada di atasnya lagi, saya agak lupa lah itu. Nah, itulah yang menurut kami itu norma baru yang dibuat oleh MK. Ya, MK ini kan sebenarnya hanya untuk urusan uji materi aja. Jadi undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Kalau udah terkait dengan konten, sifatnya opsional, ya biasanya MK ini kan diserahin ke pembuat peraturan, ya pembuat undang-undang atau istilahnya open legal policy lah ya. Jadi serahkan. Nah ini sama. Nah inilah yang mungkin memancing ya teman-teman di DPR, kok MK bikin aturan, harusnya kan boleh atau enggak, harusnya kan sampai di situ saja gitu. Tapi ini karena ada sebuah norma baru, bahkan nurunin angka threshold, nah inilah yang memicu. Berarti gitu. ada ultra petita atau pelampauan kewenangan begitu ya? Iya, ultra petita boleh, tapi ultra petita itu sifatnya hanya memberikan solusi, memberikan jalan terhadap apa yang tidak dibolehkan dalam sebuah undang-undang itu. Ya, misalnya nih kalau analoginya nih, kalau jalan di Gatsu nggak boleh buat lewat karena ada demonstrasi, dialihkan lewat mana? Nah, dialihkan lewat mana inilah ultra petitanya, gitu. Jadi nggak hanya sekedar nggak boleh lewat. Nah, terus lewat mana dong? Dulu kan pernah ada kejadian tuh MK memutus yang tidak memiliki undangan memilih atau C5 atau berapa itu diperbolehkan untuk memilih. Tapi syaratnya harus memakai KTP atau apa gitu. Dulu kan pernah ada kejadian tuh karena DPT bermasalah ya waktu itu ya zaman Pak SBY. Nah, MK pernah memutus kayak gitu karena DPT bermasalah, kemudian undangan pemilihnya nggak ada,
Orang kan pada komplain tuh, gimana Santi milih? Akhirnya diperbolehkan. Diperbolehkan pakai apa? Nah itulah ultra petita. Tapi kalau kayak gini, ini kan sebenarnya, maaf ya, pilkada dari dulu kayak gitu syarat-syaratnya. Apakah nggak demokratis? Demokratis. Kalau memang nggak dapat dukungan partai, ya udah maju lewat independen dong, gitu. Ya ini katakanlah misalnya, maaf nih, misalkan saya sebut ya, misal Pak Anies nih, katanya paling kuat, ya udah cari aja KTP di DKI misalnya, maju independen kan bisa. Maksudnya. Itu demokratis juga, iya gitu. Jadi jangan di tengah udah mendadak, tinggal seminggu pendaftaran baru diubah. Maaf ya, saya nyebutnya diubah gitu. Sebenarnya nggak ada tidak ada menurut kami nggak ada itu bertentangan dengan UUD 45 gitu. Tapi mengubah threshold, kalau mengubah threshold artinya mengubah konfigurasi politik di daerah-daerah yang partai-partai ini udah keluar dukungannya Mas, sudah melakukan konsolidasi dukungan terhadap calon kepala daerah. Ya misalnya Perindo udah ngeluarin buat siapa, PDIP udah ngeluarin buat siapa, PAN buat siapa, PKS buat siapa, kan beberapa minggu sebelum ini udah keluar tuh, bahkan B1 KWK-nya udah keluar misalnya. Nah sekarang dibikin ini kan mengubah semuanya, akhirnya kan jadi berubah lagi ya, memakan waktu lagi, konsolidasi lagi, bahkan mungkin udah deklarasi-deklarasi itu ya. Nah ini kan tahapan sudah jalan, tapi di tengah jalan diputus MK kayak gini. Ini kalau mau fair ya, sebenarnya siapa yang bikin masalah duluan, yang mau bikin pemicunya duluan. Nah itu yang menurut kami ini terlepas dari, mohon maaf ya, terlepas dari bahwa putusan MK itu adalah final dan mengikat. Tapi kan ini ada, menurut kami ini ada sebuah masalah begitu terhadap putusan MK ini, yang menurut kami ya itu tadi. Jadi membuat norma baru yang di ujung menjelang tahapan sudah jalan dan ini menjelang dilaksanakan, ya akhirnya jadi repot kemana-mana gitu. Baik, Bang Andi Wijaya, terima kasih banyak sudah berdialog bersama kami. Kita nantikan seperti apa nanti lengkapnya penyelenggaraan dari Pilkada, semoga berjalan dengan lancar. Tadi juga ada Bang Ciko Hakim, terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Selamat malam. Ya, malam. Pemirsa, kericuhan mewarnai demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada sore hari tadi. Massa mencoba menerobos barikade polisi di belakang gedung DPR RI. Seperti inilah situasinya pemirsa, massa yang sebelumnya berhasil menjebol gerbang di belakang gedung DPR terus berorasi di tengah pengamanan polisi. Namun massa tiba-tiba berusaha mendorong dan menembus barikade polisi. Massa juga melakukan aksi pelemparan batu dan botol ke arah polisi. Upaya ini dilawan oleh petugas. Yang suruh matiin siapa? Ya bisa lah. Tadi lu masih ada nelpon nggak? Ini ada yang nelpon nggak? Ada yang mati nggak? Ini apaan? Buat di mana? Ini mau live di sini. Game gue ada risol. Makanya risol Lehudin. Enggak, ini buat apa? Karena risol. Sindo, ini Sindo. Sindo katanya emang Sindo Nggak. mau naik. Enggak, ini masih mau dipakai. Mau buat Sindo nih Bayu. Enggak jadi matiin. Yaudah ya, bentar. Ayo, bentar. Ya Mas. Presenter siapa? Balik lagi, awas Bay. Bay, minggir Bay. Bay, minggir Bay. Minggir siapa? Bubar deh. Siapa? Siapa presenternya? Siapa? Yudi. Enggak, ini Oke, bentar. mau naik live. Bayu mau naik.
Dan pemirsa, kita akan memperbarui informasi bagaimana situasi terkini di kawasan Gedung DPR, tepatnya di depan gerbang Gedung DPR RI. Ada rekan Bayu Pradana. Selamat malam Bayu, seperti apa situasinya saat ini? Apakah massa sudah membubarkan diri, Bayu? Ya, Yudi, sebelumnya saya harus mengatakan bahwa saya kesulitan untuk mendengar Anda dengan jelas, Yudi. Namun yang dapat kami gambarkan saat ini di depan gedung DPR, tempat kami berada saat ini, tepatnya di sebelah kiri saya, ini atau di sebelah kanan layar Anda pemirsa adalah Jalan Gatot Subroto. Kondisinya ini sudah berangsur kondusif, di mana masih ada sejumlah petugas kepolisian yang masih berupaya untuk tetap mengamankan gedung DPR Senayan Jakarta. Meski demikian, setelah beberapa upaya dilakukan oleh petugas di belakang saya, yaitu di arah Selipi, kalau saya boleh mengajak juru kamera Rizky Solehudin ini untuk menunjukkan kepada Anda di sebelah sana, itu adalah jembatan Selipi, di mana petugas kepolisian ini telah bergerak ke sana. Dan Yudi dan juga pemirsa, saya masih melihat adanya asap di sana dikarenakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk tetap memukul mundur oknum dari aksi ini. Saya harus katakan ini adalah oknum dikarenakan massa sudah bubar sejak sore hari. Beberapa oknum ini tetap mencoba untuk melemparkan beberapa hal, di antaranya yaitu ada petasan, lalu juga ada batu yang mereka lemparkan dari seberang tol dalam kota. Dan untuk menjaga keamanan lalu lintas pun, tol dalam kota saat ini sedang ditutup. Sesaat lagi di kamera Rizky Solehudin kita akan melihat bagaimana petugas kepolisian bersama-sama menaiki motor. Pemirsa, kita lihat sedang menuju ke arah Selipi di dalam tol dalam kota untuk menertibkan oknum yang membuat kericuhan di adanya aksi di hari ini. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana berjalannya aksi ini pada hari ini, di mana tadi memang sore hari ketika saya sampai di sini untuk meliput aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada 2024 ini, memang saya melihat mayoritas massa adalah mahasiswa. Sekali lagi, mayoritas massa adalah mahasiswa, yang mana mereka tadi memang melakukan beberapa aksi dan juga melontarkan aspirasi mereka terkait penolakan aksi DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada 2024 yang memang sempat tidak mengindahkan MK. Dan ini mereka sudah lakukan, dan akhirnya tadi mereka juga sudah diterima oleh DPR dan melakukan beberapa dialog, dan akhirnya pun seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa akhirnya DPR mengeluarkan statement melalui Sufmi Dasko bahwa DPR telah membatalkan revisi undang-undang yang akan mereka lakukan. Dan DPR pun menyatakan bahwa mereka akan menggunakan putusan MK dalam ambang batas umur pada Pilkada 2024. Seiring dengan adanya keluarnya pernyataan tersebut, maka polisi tadi secara persuasif telah meminta massa untuk membubarkan diri. Dari gedung DPR Senayan Jakarta, polisi telah meminta tadi secara persuasif berkali-kali dengan menggunakan mobil pengeras suara, meminta massa untuk membubarkan diri dengan damai. Meski demikian, setelah beberapa kali aksi persuasif dilakukan oleh pihak kepolisian, ada beberapa oknum yang memang justru malah mencoba masuk kembali ke area gedung DPR dengan cara anarkis. Mereka melemparkan bambu, lalu juga ada batu dan beberapa kemasan makanan dan minuman yang mereka lontarkan ke dalam. Dan ini mereka telah lakukan, dan akhirnya beberapa upaya lainnya harus dilakukan petugas kepolisian. Dan beberapa upaya diantaranya tadi menggunakan mobil water cannon dan juga menggunakan mobil barakuda, dan petugas dengan menggunakan motor. Kita lihat beginilah bagaimana pihak kepolisian mencoba bergerak ke Selipi untuk menertibkan oknum-oknum yang masih juga membandel sampai saat ini, Yudi dan juga pemirsa. Ya, kita lihat pihak kepolisian yang tadinya mengamankan dari arah Gatot Subroto sana, ini berpindah ke arah Selipi untuk mengamankan
oknum-oknum yang memang dalam tanda kutip membandel dalam aksi ini. Kita lihat ini adalah mobil Barakuda, mobil water cannon yang memang tadi digunakan untuk membubarkan, lagi-lagi saya harus katakan, oknum dari adanya aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Dan mereka sekarang bergerak. Mereka bergerak menuju Selipi. Saya katakan kembali, kalau kita pantau dari depan gedung DPR, dibandingkan tadi memang sudah sedikit asap yang ada di Selipi. Meski demikian, polisi harus bergerak ke sisi Selipi untuk tetap mengamankan. Sudah berlapis-lapis kami melihat polisi yang bergerak menuju ke arah Selipi untuk mengamankan situasi yang ada di sana. Dan juga tadi beberapa kali polisi harus menembakkan gas air mata dikarenakan memang upaya persuasi yang dilakukan polisi tidak diindahkan oleh oknum-oknum tersebut. Gas air mata yang pertama kali ditembakkan tadi dari arah jembatan penyeberangan di Gatot Subroto, di depan gedung DPR, untuk membubarkan massa yang berada di area jembatan penyeberangan. Meski demikian, massa yang sudah tadinya membubarkan ke arah Gatot Subroto tidak semuanya kembali ke asal mereka, dikarenakan masih ada sejumlah oknum yang masih tetap bersikukuh berdiam di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Ya, Yudi dan juga pemirsa, kalau saya bisa jelaskan juga Anda bisa melihat di layar kaca kami situasi di Jalan Gatot Subroto ini. Kondisi sangat kotor, sangat banyak sampah di sini akibat aksi yang dilakukan tadi. Banyak sekali kemasan-kemasan makanan dan juga minuman yang mana ini bukan hanya mereka konsumsi, tapi juga mereka lempar ke dalam gedung DPR Senayan, Jakarta tadi dalam aksi. Dan tentu tidak cukup dalam Jalan Raya Gatot Subroto juga, tadi setelah adanya aksi ini membuat tol dalam kota ini ditutup, dari akhirnya 2 arah sekarang ditutup. Beberapa oknum juga masih mencoba untuk melakukan aksi-aksi yang cukup radikal dapat kami katakan dari seberang tol. Sehingga kepolisian harus menertibkan untuk menjaga keamanan. Bayu, dari pantauan Anda, Bayu, pengunjuk rasa malam ini dari mana? Apakah ini pengunjuk rasa yang sama yang datang dari pagi tadi, Bayu, dan belum membubarkan diri? Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya harus menyebut mereka bukan sebagai massa tapi sebagai oknum. Dikarenakan ketika saya berada di sini sejak sore hari, yang memang saya lihat dan saya laporkan di media adalah massa ini didominasi oleh mahasiswa. Dikarenakan mahasiswa ini menggunakan alma mater mereka, kampus mereka, dan mereka juga memang selain melakukan aksi juga mereka menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka, orasi-orasi mereka, dan memang mereka sangat paham dengan apa yang mereka tuju, yang ingin mereka rubah dari yang ingin mereka minta dari DPR. Dan meski demikian, usai upaya maksudnya persuasi yang dilakukan oleh polisi, yang kami lihat ini bukan lagi mahasiswa yang menggunakan alma mater, tapi memang ada sejumlah pemuda yang menggunakan pakaian bebas yang memang mereka dekat anarkisnya menuju ke arah gedung DPR, menuju ke arah gerbang, memanjat dan melemparkan bambu, lalu juga benda-benda lainnya yang mereka lemparkan, berupaya melemparkan ke dalam kompleks DPR Senayan, Jakarta. Dan bukan hanya itu saja, Yudi dan juga pemirsa, namun setelah polisi berupaya memukul mundur mereka, upaya lain mereka masih tetap lakukan dari arah tol yang ada di sebelah kanan layar Anda atau di sebelah tangan kiri saya ini. Mereka melemparkan kembali
beberapa benda-benda tersebut. Dan sekarang tidak cukup di depan gedung DPR, mereka pun masih membuat onar di belakang sana, di mana petugas kepolisian harus menertibkan mereka di sebelah sana. Kami masih mendengar suara-suara dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga kini. Meski demikian, saya belum mengetahui siapa yang berada di sana yang masih melakukan aksi-aksi anarkis tersebut. Meski demikian, memang saya dapat katakan bahwa saya sudah tidak melihat mahasiswa yang ada di sekitar kompleks DPR Senayan, Jakarta. Yudi. Tadi Anda bilang tindakan tegas juga dilakukan petugas, salah satunya penembakan gas air mata, dan saya juga tadi melihat upaya tegas petugas dengan menyemprotkan air untuk memukul mundur massa yang datang. Apa saja tindakan represif, tindakan tegas yang dilakukan oleh petugas? Ya, tentunya ini dilakukan secara berlapis. Tentu petugas tidak langsung memukul mundur dengan cara yang kita bisa katakan lebih keras daripada upaya verbal yang dilakukan maksud kami petugas kepolisian. Di mana tadi dari sebelah kanan saya, ini adalah salah satu pagar. Bersama juru kamera Rizky Solehudin kita akan bersama-sama melihat bagaimana suasana di pagar gedung DPR. Kalau kita lihat tidak ada api. Di sinilah juga ini sisa dari aksi-aksi yang terjadi di sini. Meskipun tadi pihak kepolisian sudah mencoba memadamkan beberapa titik api. Ini adalah salah satu di antara sisanya, namun ini sudah jauh berkurang di mana tadi banyak sekali titik api. Dan kita akan bergerak lagi bersama juru kamera Rizky Solehudin. Yudi, saya akan mengajak Anda ke titik di mana pagar DPR ini dirubuhkan oleh massa tadi sore. Nah, di sinilah Yudi dan juga pemirsa, pagar yang tadinya kita bisa lihat di sini bersama Rizky Solehudin, besi yang begitu kokoh ini akhirnya rubuh karena kemarahan dari massa yang meminta DPR untuk mengindahkan putusan MK tepatnya pada sore tadi, Yudi dan juga pemirsa. Sementara itu tadi memang meskipun ini sudah terbuka, namun pengamanan masih juga dilakukan di belakang sebelah sini. Saya akan mengajak juru kamera Rizky Solehudin. Ya, di situ tadi diisi oleh petugas kepolisian, yang mana artinya titik ini menjadi titik temu dari massa dan juga pihak kepolisian yang melakukan pengamanan untuk gedung DPR Senayan, Jakarta. Dan tentunya dari titik ini juga tadi pihak kepolisian melakukan upaya yang persuasif, di mana tadi dengan mobil pengeras suara, pihak kepolisian ini meminta agar massa bisa membubarkan diri dengan damai. Dan ini dilakukan berkali-kali seperti yang saya ceritakan tadi, namun memang tidak diindahkan oleh oknum-oknum. Dan usai terjadinya aksi, ini yang kita lihat upaya untuk memperbaiki kembali pagar DPR, untuk membersihkan terlebih dahulu puing-puing dan mengecat kembali gedung DPR yang menjadi rumah bagi rakyat Indonesia. Dan Bayu, yang Anda sedang saksikan mewakili dari pertanyaan masyarakat, bagaimana dengan arus lalu lintas? Karena banyak yang ingin melintas di sana juga khawatir ternyata ada penumpukan massa lagi dan penutupan jalan lagi. Ini seperti apa, titik mana saja yang sudah bisa dilewati, mungkin bisa diinformasikan? Ya, titik mana saja yang bisa dilewati, yang jelas kami belum merekomendasi masyarakat untuk melewati sekitaran gedung DPR RI. Anda bisa mencari mungkin alternatif yang ada, yang jelas di tempat saya, yaitu di Jalan Gatot Subroto, saat ini full ditutup. Yudi, kita akan kembali ke Jalan Gatot Subroto bersama juru kamera Rizky Solehudin. Kita akan bergerak. Ya, ini adalah Jalan Gatot Subroto yang kita lihat di sebelah sana adalah arah ke Gatot Subroto. Anda bisa melihat tidak ada kendaraan satupun yang lewat kecuali mereka yang memang bertugas seperti kendaraan kepolisian. Lalu juga mungkin ada mobil-mobil dari awak media yang memang masih. Namun sampai saat ini kami masih belum melihat adanya kendaraan dari jalur Gatot Subroto saat ini. Begitupun juga tol dalam kota yang sampai saya melaporkan saat ini pun masih belum ada arus lalu lintas. Namun meski demikian saya melihat ada lampu kendaraan. Saya belum mengetahui ini lampu kendaraan dari mana. Apakah dari Gatot Subroto atau dari tol dalam kota. Baik, ini adalah, saya dapat konfirmasi ini adalah
kembali tim pemukul reaksi cepat dengan menggunakan motornya dari Brimopolda Metro Jaya yang kembali menuju ke arah Selipi, Yudi dan juga pemirsa. Ini artinya arus lalu lintas baik dari arah Selipi maupun Gatot Subroto ini belum bisa dilewati. Begitupun saya harus mengimbau Anda pemirsa yang ingin melewati daerah Selipi. Di belakang saya daerah Selipi, di sanalah pihak kepolisian masih berupaya untuk memukul mundur oknum-oknum yang masih membandel di sana. Dan kami imbau bagi Anda, terutama Anda yang menggunakan motor, dikarenakan dikhawatirkan adanya lagi penembakan gas air mata, tentunya akan mempersulit Anda dalam berkendara. Kami imbau Anda untuk terlebih dahulu sebelum pulang mencoba mencari jalur alternatif. Selain di depan ini juga tadi tentunya juga saya saat sore hari harus turun di belakang gedung DPR dan saya harus berjalan memutari kompleks DPR Senayan Jakarta ini melalui Senayan Park, dan memang dari situ pun rasanya mustahil untuk dilewati oleh kendaraan. Saya bisa ceritakan di sini kondisinya memang kami yang berada di sini masih ingin bersin karena sisa dari gas air mata yang tadi sudah ditembakkan ini ketika dilewati mereka terhembus angin, maka molekul-molekul tersebut naik kembali dan ini rasanya sangat gatal di hidung dan juga tenggorokan tentunya, Yudi. Dan kembali kami mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, menjaga keselamatan Anda dalam untuk bertransportasi dan tentunya luangkan waktu Anda untuk terlebih dahulu mencari rute yang teraman dan terlebih dahulu menghindari maksud kami wilayah DPR Senayan Jakarta. Yudi. Baik, saya harus mengapresiasi, berterima kasih laporan yang sangat lengkap dari Bayu dan rekan juru kamera Rizky di sana. Tapi ingat satu hal, tetap jaga kesehatan Anda rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Selamat malam. Pemerintah menegaskan masih mengikuti aturan MK soal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Namun begitu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut pemerintah akan mengikuti undang-undang yang baru jika memang sudah ada dan disahkan. Hari ini kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi. Ya, jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar. Ya, tadi DPR sudah menyatakan, ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada, ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat, ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun kondusivitas harus tetap kita jaga.
ya. Ketenangan harus tetap kita jaga supaya juga masyarakat hidupnya tenang dan roda perekonomian tidak terganggu. Aturan yang berlaku terakhir MK kan? Iya, aturan yang berlaku. Posisi kita sama soalnya. Ya. Saya rasa tidak ada kaitan dengan kebebasan berpendapat ya. Teman-teman hari ini nggak ada yang ditelepon kan? Tidak ada yang diarahkan kan? Ya. Teman-teman di lapangan juga hari ini banyak yang turun ke lapangan. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga ada figur-figur publik, tidak ada masalah kan? Ya, tadi juga ada teman-teman dari DPR justru datang menghampiri demonstran, menyampaikan pernyataan dia. Jadi menurut saya ya demokrasi itu seperti ini. Ada perbedaan pendapat, tapi di ujungnya kenegarawanan, kebesaran kita sebagai sebuah bangsa itu akan nampak dengan sangat baik. Pemerintah itu memang